Selamat pagi, good morning, Cak Sanghao. Selamat pagi, Miss. Tim BES sudah lengkap? Benny, Emily, Sonia, Tama, kami lengkap Miss. Tim Hope? Hesa, Olive, Peter, Egi, Hope selalu bersama Miss. Oke Tims, ini adalah juknis perlombaan yang akan diadakan. Seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, tugas kalian adalah merancang sebuah karya atau produk yang memiliki nilai sains, teknologi, dan seni. Kalian akan melawan puluhan tim dari sekolah lain. Miss harap segala pelajaran yang sudah dipersiapkan selama beberapa bulan ini menjadi bekal yang cukup bagi kalian untuk berkompetisi nanti. Harumkan nama sekolah ya. Kalian punya waktu yang cukup panjang. Sekarang silahkan berdiskusi dan nanti Miss akan periksa masing-masing kesiapan kalian. Setelah itu silahkan kalian matangkan rencana kalian untuk memenangkan kompetisi ini. Siapa kelompok paling hebat? Best is the best. Siapa kelompok paling kuat? Best is the best. Dengan kemampuan yang kita punya, ladies and gentlemen, roll the drum dan siaplah terpesona. Best. Yuk kita harus menang. Siap, gas. Menyala abangku. Yuk kita ke markas, kita bersiap-siap merebut juaranya. Siap. Oke guys, aku harap kalian gak bosan berkelompok denganku lagi. Bosan? Aku sih nggak bakalan bosan. Kalau ada acara jumpa fans sama Egi, aku yakin Peter akan bawa lampu, bawa tepuk-tepuk yang gede tuh, lalu bawa properti. Terus dia yang beli tiket paling depan. Aha, ada-ada aja Fer. Thank you loh Peter, kamu tuh teman aku yang selalu gak ragu-ragu untuk mendukung aku. Sobat aku dari TK loh, si Peter ini. Nah, itulah namanya sahabat. Harus setia sampai selama-lamanya. Walau aku nggak kenal kalian sejak TK, tapi aku juga setia kok. Santai Hesa, kita terus bersama-sama ya. Nah gimana nih guys, proyek seni kita? Egi, kamu kan yang paling jago nih soal ide dan juga teknologi. Gimana caranya menghasilkan karya seni yang luar biasa? Iya, gimana ya? Kan ini temanya harus sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Hesa suka seni natural yang alam-alam, Olive anime, Egi seni digital. Aku sendiri bisa instalasi dan pembuatan produknya. Gimana menggabungkan semua itu jadi bentuk karya seni yang luar biasa gitu? Menurutku ya, kalau kita harus merenung dulu sih. Gimana kalau ide-ide itu kita kumpulkan dulu masing-masing. Lalu kemudian kita kumpulkan lagi di sini besok. Kuharap sih kita semua punya kesepakatan nanti. Ingat, kita harus mengangkat tema remaja, menjawab kebutuhan masyarakat, harus inovatif, harus juga menarik. Dan jangan lupa intinya semuanya, temanya adalah jadi remaja yang kuat. Oke, setuju. Iya aku juga setuju. Tapi besok jangan telat ya. Ingat, kita ini jangan jadi generasi jam karet. Siap Peter. Oh iya, besok gimana ya? Di sini aja lagi ya, bawa laptop masing-masing, hasil riset kalian. Kalau ada prototipe produk juga boleh kalian bawa, atau bawa gambarnya ya. Sip. Aku udah kepikiran sih program coding yang pengen dicoba besok. Nah, itu mantap. Tapi ya, ingat, sebagai anak ada satu kewajiban kita, yaitu meminta doa restu dari papa dan mama kita kepada guru pembimbing. Mereka dapat menasehati kita mencapai kebaikan. Iya betul, Hesa. Oke deh guys, ayo kita pulang. Dan kita minta doa restu dari orang tua kita. Wah, mereka sedang bersiap-siap ya. Apa yang mereka lakukan untuk perlombaan karya seni ini? Aku coba cari tahu Iya, ternyata mudah sekali ya. Tuh,
Apa aku bilang? Emang beginilah caranya. Ini benar-benar keren sih. Cuma sebentar aja loh udah bisa selesai. Hahaha. Bang, kalian itu hebat sih. Bisa tahu ginian. Halah gayamu Ben, bukannya kamu yang kemarin nunjukin. Hei teman-teman, ini loh ada pelatih yang bisa tolong kita buat ide karya seni. Dia juga yang buatin, dia juga yang editin, dia bahkan yang beli barangnya, dan dia juga yang kontak juri buat kita menang. Ya daripada kita pusing-pusing kan tinggal bayar murah lagi. 500.000 dibagi berempat cuma 125.000 aja per orang. Dah kita nggak usah mikir lagi, tinggal tambah 200.000 lagi. Bahkan karyanya dibuatin sama papa itu. Seru sih ini. Wah, ini kelompok best mau curang. Aku rekam ah. Guys, visi nih. Jadi kami tahu beres aja kan Pak? Beres, Bang Ben. Pokoknya tahu beres. Siap Pak, memang terbaik lah. Oh iya, kalau mau sampaikan salam-salam manis buat dewan jurinya gimana Pak? Bisa dibantu? Oh, bisa diatur. Gampang lah itu Bang Benny. Asal jadi donatur, semua bisa diatur. Tapi jangan sampai ketahuan ya Pak. Ya pastilah. Jadi pinter-pinter aja. Grup Bang Benny nanti ubah-ubah warnanya sedikit. Bahannya sedikit tambahkan saja, misal kain atau plastik gitu. Siap lah, kalau gitu sih mudah. Aku harus menceritakan ini pada teman-temanku. Kenapa sih itu bocil-bocil malah nyanyi di sini? Ya kan mereka latihan aja. Harus jujur, harus benar, jangan menang dengan cara yang curang. Aku berasa gimana gitu dengar kata-katanya. Cobaan orang hebat itu memang selalu ada, Emily. Ingat, semakin tinggi pohon, anginnya semakin kuat. Ya, jadi ini pertanda bahwa kita akan menang. Ya enggak guys? Pintar sekali memang Sonia ini. Berpikiran positif terus. Yo, pasti. Udah lah, yuk cabut. Apaan sih? Kamu curang. Ngapain main curang? Nah, jadi gitu ceritanya. Apaan sih Egi? Gak jelas banget deh kamu. Maksudnya jadi gimana sih? Kita pakai jasa pelatih jadinya. Iya, kayak gini loh maksudnya. Jadi guys, kelompok sebelah tuh pakai jasa pelatih. Enak loh, nggak perlu kerja bisa menang. Ya kan biarin aja mereka bayar pelatih luar. Gak masalah kan Gi? Lalu maksudmu kita juga mau pakai pelatih gitu ya? Pelatihnya yang mana sih namanya? Ini Mr. Serba Bisa. Jadi ini, kalau kita bayar yang paket reguler, pelatih ini bisa kasih ide-ide yang bisa banget memenangkan perlombaan. Paket gold, pelatih ini bisa kasih kita barangnya juga sekalian. Paket premium, diberikan juga proposal atau laporan untuk dilombakan. Hah? Bentar. Jadi si Mr. Serba Bisa itu yang kerjakan, tapi atas nama kita? Ya gitulah. Lah, itu sih namanya curang dong Gi. Loh, tapi kan kita sih bayar kok. Gi, aneh deh kamu nih. Itu namanya nggak jujur. Aku sih nggak setuju. Ya, coba deh kalian bayangkan. Waktunya cuma 12 hari. Dan kita bahkan belum sepakat mau buat apa. Belum buat prototype, belum buat kode pemrograman, belum buat produk, laporan esai. Emang bisa? Iya sih, aku juga nggak setuju. Egi, nggak nyangka ya. Menurutmu kami dikejar waktu 12 hari, lalu nyerah? Emang Gi, susah ngejar targetnya dan kayak nggak mungkin. Tapi Gi, ini nggak betul. Iya, ini namanya curang. Mungkin tak sedap didengar jika aku mengatakannya jujur. Wahai kawan yang menyebut dirimu sahabat, tidakkah ingin kau melihat aku menang? Tidakkah ingin kau melihat aku menjadi yang terhebat?
Coba jelaskan. Jawab pertanyaanku. Salahkah aku memilih menang? Bukankah hidup adalah tentang mencari cara untuk menjadi hebat dan menuju sebuah tangga di puncak? Bukan kayak gitu, Gi. Kamu salah mengerti, Egi. Ini bukan tentang apakah kami akan tetap setia padamu atau enggak. Kamu bisa percaya bahwa aku akan tetap menjadi temanmu walau kamu memilih untuk meninggalkan tim ini. Egi, dengerin baik-baik. Kamu tuh akan selalu menjadi sahabat kami, apapun yang terjadi. Kita tuh ngomong kayak gini bukan berarti kita nggak peduli atau nggak mau menang. Kita maulah menang, tapi nggak gini caranya, Gi, nggak curang. Kalaupun kita kalah, emang kenapa sih, Gi? Ya palingan kita malu dikit, tapi kalau buatku gak ada ruginya kok. Kita udah belajar banyak hal baru, kita udah mencoba mengatasi puluhan masalah, kita udah berdiskusi, makin dekat, berdebat, kita udah spend time dan ya oke. Dan yang terpenting, aku jadi tahu kalau kalian adalah teman-temanku yang baik. By the way guys, kita udah janji loh untuk datang ke perayaan ulang tahun sekolah kita yang ke-21. Wow, iya, astaga, udah jam segini. Ayolah Egi, kita berangkat sama-sama. Satu puisi ya untuk kita semua pada malam hari ini tentang doa seorang bapak. Tuhanku, bentulah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri di saat ketakutan, menjadi manusia yang tegar dan tabah di dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat, mewujudkan cita-citanya, dan tidak hanya tenggelam di dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar akan mengenal Engkau dan dirinya ada dalam dasar segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah landuna, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan maupun tantangan. Biarlah putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah balai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarlah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Menjadi manusia yang sanggup menggapai masa depan, namun tak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berikanlah dia cukup rasa humor, sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh, namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berilah dia kerendahan hati, sehingga ia akan mengingat dari keagungan sejati, keterbukaan pikiran dari kearifan sejati, lang kelemahan dari kekuatan sejati. Dan pada akhirnya semua itu terwujud, hamba ayahnya dengan berani berkata, hidupku tidak sia-sia. Terima kasih.
Sudah 21 tahun sekolah kita guys. Keren ya, Tuhan menolong kita. Wah, enak nih dapat cupcake. Iya betul, puji Tuhan. Aku senang sekali menjadi bagian dari sekolah kita. Ya dengan naik turun kondisi COVID sampai sekarang, kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak akan bisa. Egi, kenapa? Egi, kamu kenapa? Kok menyendiri? Lapar kali. Teman-teman, aku minta maaf ya. Aku tadi ikut acara HUT sekolah kita, lalu mendengar pesan-pesan terutama puisi yang dibacakan Bapak Sulaiman. Ternyata kita tidak boleh menghindari permasalahan atau kesulitan. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka mencari mudah. Kadang kita memang harus berjuang menghadapi kesulitan, tapi dengan kekuatan dan kejujuran tidak boleh curang. Egi, come back. Aku seneng Egi. Nah, gini nih yang aku suka. Soalnya kan di dunia ini kita harus berani jalani hidup dalam kebenaran. Jangan takut hadapi rintangan dengan hati yang murni. Kita terus berjuang. Itulah kita berani berdiri, berani bersuara, kuat dan benar. Bersama kita bisa melawan yang salah, membela yang benar. Guys, berarti kita harus segera bersiap nih. tapi kalau kelompok sebelah curang, kita lapor nggak nih? Hai, pada belum pulang nih? Wah, nampaknya semangat banget ya kalian untuk persiapan lombanya. Hai Miss Putri. Kamu aja. Kamu aja. Miss, Egi mau ngomong sesuatu sama Miss. Iya Miss. Apa itu Egi? Is, kalian nih. Enggak apa Egi, ingat strong and true. Membela yang benar, melawan yang salah. Iya, itu benar. Itulah nilai yang kita pegang erat di sekolah kita ini. Nah, jadi begini Miss. Gimana kalau misalnya ada kelompok yang berbuat curang? Mereka membayar orang supaya mengerjakan karya seni untuk dilombakan. Bagaimana Miss? Oh ya, pasti itu didiskualifikasi lah. Kalau ketahuan kan Miss? Kalau kami ingin melaporkan kecurangan, bisa Miss. Boleh, tapi kalian harus punya buktinya. Oh, ada dong. Rekaman kamu Egi. Apakah harus melaporkan mereka? Mereka kan juga teman kita. Kalau mereka gagal, aku tidak bisa merasa senang. Iya juga sih. Hatiku juga bukannya bangga kalau mereka tidak ikut berkompetisi. Hey Miss Putri, halo teman-teman Hope. Hai guys. Halo, selamat malam Benny, Tama, Emily, Sonia. Malam Miss Putri yang cantik. Ben dan teman-teman Bes, kami mau ngomong sesuatu. Kalian jangan melakukan curangan. Hah? Apa sih maksud kamu? Ih, jangan sembarang nuduh ya kamu. Widih, Bang Jago. Stop. Ini kalian ada masalah apa? Olive, Sonia, Hesa, semuanya stop. Maaf Miss. Hey, insecure, boleh loh mundur. Halah, yang berbuat salah biasa lebih pemarah. Tak perlu basa-basi, bicara saja yang jelas mari. Oke lah kalau begitu. Kenapa harus main curang? Apa takut kami menang? Yang udah pasti kalah, kok banyak bicara? Teman, kami ingin menasihati kalian. Dengarlah dulu. Jangan asal bicara kalau tak ada buktinya. Miss bilang stop.
Egy, Olive, Peter, Hesa, kalau tidak ada bukti jangan sembarangan menuduh teman sendiri. Ini Miss buktinya. Wah, Miss nggak menyangka kalian seperti ini. Miss kecewa sama kalian. Miss, kami kan ingin membanggakan sekolah. Ingin membanggakan Miss Putri juga loh kalau kami menang. Miss sama sekali tidak bangga kalaupun kalian menang. Izin ikut lomba kalian akan Miss batalkan. Miss, jangan Miss. Alah, ini semua gara-gara kalian. Wow, Tama. Kami justru ingin menegur kalian yang sudah berbuat salah. Udah salah, tadi nggak ngaku, sekarang udah ngaku, masih aja galak. Miss Putri, bagaimana kalau teman-teman BES diizinkan ikut lomba? Please Miss, tapi minta mereka mulai dari awal. Hah, Egy, kamu masih memikirkan kami? Ish, nanti curang lagi. Enggak, kita bekerja sama saja. Kita saling mengawasi, saling mengingatkan. Tapi mereka ini kesalahannya sudah fatal. Miss, kami yang akan mengawasi mereka, enggak curang. Tapi waktunya tinggal sebentar. Gimana kita bisa memulainya semuanya dari awal? Miss, kami minta maaf ya. Miss Putri, Egy, teman-teman semua, maafkan aku ya. Miss, kalau memang diizinkan, saya janji akan berusaha dari nol lagi. Memang sulit, tapi tidak mustahil. By the way, maafkan aku ya teman-teman. Aku berpikiran buruk kepada kalian. Ben, kamu itu hebat dan pintar. Gak perlu kok cara curang. Aku yakin kalau kamu berusaha, pasti bisa. Bahkan bisa menang. Miss terharu melihat kalian. Baiklah, jika Miss tidak membatalkan pendaftaran BES, kalian bisa memastikan kalian tidak akan berbuat curang. Saya janji Miss. Ya Miss, kami akan memastikan persiapan ini tidak lagi ada yang curang. Kami janji Miss. Di dunia ini kita harus berani jalani hidup dalam kebenaran. Jangan takut hadapi rintangan dengan hati yang murni. Ayo Bapak Ibu, kita semua berdiri, kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Ayo semuanya.